Diperkirakan Maulana Malik Ibrahim tiba di Tanah Jawa sekitar tahun 1404 Masehi, tepatnya di wilayah Pelabuhan Gresik, yang saat itu sudah menjadi bandar internasional dan ramai disinggahi saudagar dari Tiongkok, India, Gujarat, Persia, Kampa, dan Arab. Kedatangan beliau bukanlah sebuah perjalanan yang tiba-tiba, melainkan bagian dari misi besar penyebaran Islam ke timur jauh yang sudah dirancang secara strategis oleh para ulama besar di Gujarat dan Persia. Dalam catatan para ahli sejarah, jalur dakwah Islam ke Asia Tenggara memang banyak dimulai melalui para saudagar yang membawa barang dagangan bersama ajaran agama. Namun, Maulana Malik Ibrahim tidak datang sebagai saudagar biasa. Ia membawa barang dagangan secukupnya, hanya untuk modal hidup dan memperkuat kepercayaan masyarakat setempat. Sedangkan tujuan utamanya adalah dakwah Islam dan pembangunan sosial di Tanah Jawa. Ketika beliau tiba, Gresik adalah pelabuhan sibuk yang dikuasai Majapahit sebagai pusat perdagangan rempah, beras, dan kain tenun. Namun, di balik kemegahannya, kehidupan rakyat biasa penuh kesulitan. Mereka miskin, banyak yang sakit, dan akses pendidikan tidak ada kecuali untuk bangsawan Hindu-Buddha yang menuntut ilmu di Mandala atau padepokan yang tersebar di pesisir hingga pedalaman. Maulana Malik Ibrahim melihat situasi ini sebagai pintu dakwah yang harus dibuka dengan kebijaksanaan. Beliau mulai berinteraksi dengan rakyat melalui bahasa Persia campur Melayu yang menjadi lingua franca pelabuhan saat itu. Kemudian mempelajari bahasa Jawa setempat agar dapat memahami budaya, adat, dan tata krama masyarakat. Kehadirannya menarik perhatian para saudagar Muslim Gujarat dan Persia yang sudah lebih dulu berdagang di Gresik. Mereka menyambut Maulana Malik Ibrahim dengan penuh hormat karena mengetahui kedalaman ilmu agama dan akhlak beliau yang mulia. Para saudagar itu kemudian membantu menyediakan rumah sederhana dan tanah kecil yang kelak menjadi cikal bakal pesantren pertamanya. Beliau mulai menjalankan misi utamanya dengan menyiapkan dakwah Islam melalui pendekatan budaya dan sosial. Menyadari bahwa masyarakat Jawa memiliki sistem kepercayaan yang kuat, diwariskan turun-temurun dari masa Hindu-Buddha, bercampur dengan kepercayaan animisme dan dinamisme. Jika langsung diajak meninggalkan agama leluhur, mereka akan menolak dengan keras. Karena itu, beliau memilih pendekatan bertahap, dimulai dari membantu kehidupan rakyat miskin, menolong orang sakit, mengajari mereka bercocok tanam yang baik, baru kemudian menanamkan ajaran tauhid sedikit demi sedikit. Langkah pertama yang beliau lakukan adalah mendekati para petani yang mengeluh hasil panennya. Selalu tanah Jawa bagian utara, termasuk Gresik, pada masa itu banyak mengandung garam karena dekat laut, sehingga padi yang ditanam sering mati sebelum berbulir. Maulana Malik Ibrahim yang memiliki ilmu pertanian dan pengetahuan teknik irigasi dari Persia dan Gujarat mengajarkan sistem pengairan sederhana. Beliau menggali parit kecil untuk mengalirkan air hujan ke sawah yang jauh dari sumber air, serta menutup saluran air saat pasang laut untuk mencegah masuknya air asin ke sawah. Selain itu, beliau memperkenalkan padi gogo, yaitu padi yang dapat tumbuh di tanah kering dengan sedikit air, dan mengajarkan pola tanam tumpang sari jagung dan palawija agar tanah tetap subur. Petani yang awalnya hanya dapat memanen sekali setahun, kini dapat memanen 2 hingga 3 kali. Hasil panen berlimpah, perut rakyat kenyang, dan kepercayaan kepada Maulana Malik Ibrahim semakin kuat. Rakyat mulai menyebut beliau dengan panggilan Sunan Gresik, yaitu orang suci dari Gresik, sebagai bentuk penghormatan. Selain pertanian, Maulana Malik Ibrahim juga mendirikan tempat pengobatan gratis di rumahnya. Beliau meracik obat herbal dari daun, akar, rempah, dan kulit kayu yang tumbuh di tanah Jawa. Ilmu pengobatan ini beliau pelajari di Samarkand, Persia, dan Gujarat, di mana pengobatan herbal berkembang pesat dan menjadi rujukan dunia Islam. Penyakit yang paling sering beliau obati adalah kudis, gatal menahun, borok, diare, serta penyakit pernapasan akibat lingkungan yang lembab dan sanitasi buruk. Tidak hanya mengobati,
Beliau juga mengajarkan cara menjaga kebersihan diri, mencuci tangan sebelum makan, menutup makanan agar tidak dihinggapi lalat, serta menjemur kasur dan tikar agar kuman dan kutu mati. Bagi masyarakat Jawa yang belum mengenal konsep kebersihan modern, ajaran beliau seperti cahaya baru yang menyelamatkan mereka dari wabah dan penyakit menahun. Melalui pengobatan ini, banyak rakyat kecil yang sebelumnya tidak memiliki harapan sembuh, kini dapat bekerja kembali di sawah. Download para nelayan yang terkena borok akibat air asin dan panas matahari, beliau obati dengan ramuan kunyit, kelapa bakar, dan daun sirih. Para petani yang sering sakit perut akibat air kotor, beliau sembuhkan dengan ramuan jahe merah, kencur, dan madu. Hutan, setiap pasien yang datang tidak pernah dipungut bayaran. Bahkan mereka pulang dengan bekal doa dan nasihat akhlak dari beliau. Disinilah rakyat mulai memahami bahwa Islam bukanlah agama asing yang menyeramkan, seperti rumor yang beredar di kalangan Brahmana dan bangsawan Majapahit. Islam yang dibawa Maulana Malik Ibrahim justru membawa kasih sayang dan menolong kehidupan. Mereka, setelah beberapa tahun menjalankan dakwah sosial, Maulana Malik Ibrahim memulai langkah berikutnya, yaitu mendirikan sistem pendidikan Islam berbasis pesantren pertama di tanah Jawa. Pesantren ini beliau bangun di tanah hibah seorang saudagar Muslim Gujarat yang telah menjadi muridnya. Bangunannya sangat sederhana, berdinding anyaman bambu, berlantai tanah, dan beratap daun rumbia. Namun, pesantren itu segera dipenuhi santri dari Gresik dan desa-desa sekitarnya. Materi pelajarannya meliputi pembacaan Al-Quran, hafalan juz, amma, fikih madhab syafi'i, ilmu akidah, dan akhlak tasawuf. Maulana Malik Ibrahim juga mengajarkan bahasa Arab dasar agar para santri dapat membaca kitab kuning yang beliau bawa dari Persia dan Gujarat. Beliau menekankan pemahaman ayat, bukan hanya hafalan. Pogibel, ilmu tanpa pemahaman dan akhlak hanya akan melahirkan kesombongan. Sistem pesantren ini sangat revolusioner di Jawa, karena sebelumnya pendidikan hanya dinikmati kaum bangsawan di Mandala atau padepokan Hindu-Buddha. Pesantren Maulana Malik Ibrahim terbuka untuk siapa saja, termasuk rakyat miskin, petani, nelayan, pedagang kecil, bahkan budak yang dimerdekakan oleh majikannya. Semua santri diperlakukan sama. Mereka diajarkan untuk makan bersama, tidur di lantai beralas tikar, serta membantu pekerjaan guru mereka. Pendidikan karakter dan kesetaraan ini membuat para santri tumbuh menjadi pemimpin yang rendah hati, berilmu, dan peduli kepada rakyat kecil. Dari sistem pesantren inilah kelak lahir ulama-ulama besar Nusantara yang berjuang menegakkan Islam dengan cinta dan kebijaksanaan dalam menjalankan dakwahnya. Maulana Malik Ibrahim selalu menekankan pentingnya memahami adat dan budaya setempat. Beliau melarang santrinya mencela tradisi masyarakat Hindu-Buddha. Sebaliknya, beliau mengajarkan cara memasukkan nilai tauhid dalam adat tersebut secara perlahan. Tradisi selamatan yang awalnya memuja roh leluhur, beliau ubah menjadi doa bersama kepada Allah untuk keselamatan keluarga dan desa. Tradisi kenduri kematian yang penuh sesaji, beliau ubah menjadi pembacaan Al-Quran dan tahlil untuk mendoakan arwah. Strategi ini membuat rakyat tidak merasa kehilangan budaya leluhur mereka, melainkan justru merasa agama baru ini memuliakan adat dan menambah makna spiritualnya. Pendekatan budaya inilah yang membuat dakwah beliau diterima tanpa kekerasan pada masa itu. Kerajaan Majapahit masih berjaya, meskipun mulai mengalami kemunduran. Di beberapa daerah, Majapahit memiliki sistem kasta yang ketat. Rakyat jelata tidak memiliki hak pendidikan dan kesehatan. Pajak yang tinggi membuat petani miskin dan hutang menumpuk. Melihat situasi ini, Maulana Malik Ibrahim tidak pernah menghasut rakyat untuk memberontak. Beliau justru mengajarkan sabar dan ikhtiar melalui kerja keras, kejujuran, dan doa. Namun, ketika beliau diundang menghadap raja atau pejabat Majapahit, beliau tidak segan menasihati agar bersikap adil kepada rakyat. Bahasa nasihatnya lembut tetapi tegas.
sehingga raja pun menaruh hormat kepadanya. Karena itulah beliau tidak pernah dianggap musuh oleh Majapahit, meskipun agama yang beliau ajarkan berbeda dengan agama resmi kerajaan. Selain membina rakyat Jawa, Maulana Malik Ibrahim juga aktif berdakwah kepada para saudagar asing di Pelabuhan Gresik. Banyak di antara mereka yang awalnya hanya pedagang, kemudian menjadi murid dan ikut berdakwah ke wilayah lain, seperti Tuban, Surabaya, Lamongan, Rembang, hingga Demak. Dengan demikian, dakwah beliau menyebar secara alami melalui jaringan perdagangan dan santri yang hijrah untuk menyiarkan Islam ke berbagai tempat. Beliau selalu berpesan kepada muridnya agar menyampaikan Islam dengan kelembutan akhlak, karena itulah inti ajaran Nabi Muhammad hingga akhir hayatnya. Maulana Malik Ibrahim tetap istiqomah mendidik santri dan membantu rakyat. Beliau wafat pada tahun 1419 Masehi di Gresik dan dimakamkan di Kampung Gapura dekat pesantrennya. Makam beliau kini menjadi pusat ziarah para penuntut ilmu dan masyarakat umum. Batu nisannya yang berkaligrafi Persia dan Arab menjadi saksi perjalanan panjang seorang ulama besar yang menyeberangi benua demi membawa cahaya Islam ke Nusantara. Kedatangannya ke Jawa tidak hanya menandai perpindahan agama bagi masyarakat, tetapi juga menandai kebangkitan pendidikan, kesehatan, pertanian, dan tatanan sosial yang lebih berkeadilan. Inilah dakwah sejati Maulana Malik Ibrahim yang patut menjadi teladan sepanjang masa.